Pada zaman dahulu kala, di tanah yang kini kita kenal sebagai Kalimantan Selatan, terbentanglah sebuah kawasan yang dipenuhi oleh perkampungan kecil yang letaknya saling berdekatan. Masyarakat di wilayah ini hidup berdampingan dengan alam, namun sayangnya tidak sepenuhnya bijaksana dalam memeliharanya. Setiap hari, pepohonan tinggi nan rindang di hutan-hutan sekitar ditebang untuk berbagai keperluan. Namun, tak satu pun dari mereka berpikir untuk menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Waktu demi waktu berlalu, dan akibat dari kelalaian itu, alam pun mulai menunjukkan murkanya. Tanah menjadi tandus, aliran air mengering, dan hutan perlahan-lahan kehilangan nyawanya. Kemudian datanglah masa yang sulit. Hujan tidak lagi turun. Sudah lebih dari 6 bulan bumi tidak dibasahi oleh air langit. Matahari membakar tanpa ampun, dan angin kering membawa debu kemana-mana. Kekeringan melanda seluruh wilayah, membuat kehidupan menjadi sangat menderita. Sumber air menghilang satu persatu, tanaman mati, dan nyawa pun mulai berguguran. Kampung yang paling parah terkena dampaknya adalah Kampung Datar, sebuah desa yang dulu makmur dan tenteram. Kampung ini dipimpin oleh seorang tokoh yang dihormati, Datu Beritu Taun, pemimpin yang dikenal luas karena kebijaksanaannya, serta kepeduliannya terhadap rakyat. Ia hidup bersama kedua anaknya, sang putra bernama Antum Kumara Sukma, dan sang putri yang dikenal akan kelembutan dan ketulusan hatinya, Dewi Luing Indung Bunga. Melihat rakyatnya yang kian menderita, Datu Beritu Taun pun mengambil langkah. Ia mengumpulkan seluruh warga Kampung Datar di alun-alun kampung untuk bermusyawarah, mencari secercah harapan dari krisis yang mereka alami. Dari hasil pertemuan itu, diputuskanlah untuk menggali sumber air usaha terakhir yang bisa mereka tempuh dengan tenaga sendiri. Hari-hari pun berlalu, warga bekerja siang malam, bahu-membahu menggali tanah yang keras dan kering. Namun sayang, sekeras apapun usaha mereka, tak setetes pun air ditemukan. Rasa putus asa mulai menyelimuti kampung itu. Harapan mulai memudar. Di tengah kegelisahan, para tetua kampung mengusulkan satu hal terakhir, berdoa bersama, memohon hujan kepada Yang Maha Kuasa. Setiap hari, tanpa lelah, mereka berdoa di siang yang panas, maupun malam yang dingin dan sunyi. Hingga pada suatu malam, saat Datu Beritu Taun tengah berdoa dengan penuh harap, tubuhnya yang lelah akhirnya tak mampu menahan kantuk. Ia tertidur di atas tikar doa. Dalam tidurnya, ia mendapatkan sebuah mimpi yang luar biasa. Dalam mimpi itu, suara gaib menyampaikan pesan, Kampung Datar akan kembali subur dan makmur jika ada satu gadis suci yang rela mengorbankan dirinya demi negeri ini. Datu Beritu Taun terbangun dengan napas memburu. Mimpi itu begitu nyata, begitu jelas. Keesokan harinya, ia kembali mengumpulkan seluruh warga kampung dan menceritakan mimpi yang dialaminya. Namun suasana menjadi hening. Tak ada satupun gadis yang bersedia menjadi tumbal untuk negeri. Warga hanya saling pandang, membisu dalam ketakutan dan kebingungan. Datu Beritu Taun yang berharap pada secercah harapan itu mulai kehilangan semangat. Tubuhnya melemah dari hari ke hari. Pikirannya terbebani rasa tanggung jawab yang besar, membuat tubuhnya kian kurus dan tak berdaya. Melihat sang ayah yang ia cintai jatuh sakit karena duka dan beban hati, Dewi Luing Indung Bunga pun diam-diam mengambil keputusan besar. Dengan penuh keyakinan, ia membulatkan tekad untuk mengorbankan dirinya demi negeri tercinta dan demi ayah yang ia sayangi. Keesokan paginya, Dewi Luing mengumpulkan keluarganya. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia menyatakan niatnya. Semua terdiam. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Datu Beritu Taun menangis, begitu pula sang kakak, Antum Kumara Sukma. Namun mereka tahu, keputusan Dewi tak dapat diganggu-gugat. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Dewi Luing Indung Bunga mengenakan pakaian terbaiknya, berjalan perlahan menuju tengah kampung. Warga berkumpul, menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Ia mengucapkan salam perpisahan dengan senyum tenang, lalu bersimpuh dan memanjatkan doa yang tulus. Tak lama, tubuhnya jatuh perlahan ke tanah. Ia telah mengorbankan dirinya dengan ikhlas dan penuh cinta. Dan tiba-tiba langit yang selama ini muram dan kering berubah. Awan hitam menggulung, petir menyambar di kejauhan. Hujan pun turun deras dan deras sekali. Tanah kembali basah, tanaman mulai tumbuh, sungai kembali mengalir, dan Kampung Datar hidup kembali. Pengorbanan Dewi Luing Indung Bunga dikenang sepanjang masa sebagai simbol cinta sejati untuk negeri dan keluarganya.